Kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Selamatkan semua cipta, Kau rela disalibkan. Meski dalam derita, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Selamatkan semua cipta, Kau rela disalibkan. Meski nanti dibangkitkan, seluruh surga berkabung. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan kerja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, Injil kebenaran Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya di tempat ini? Aduh baik tapi suaranya nggak baik ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan salaman yang terbaik untuk teman-teman di sekeliling kita. Boleh bersalam-salaman. Boleh dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita dipilih. Kita dipilih. Untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari kita bertepuk tangan lagi. Kita siap-siap memuji Tuhan pada hari ini, amin. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya
semuanya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Dewata yang berkat. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kasih-Mu yang tak terbatas, yang tak dapat dipahami. Kau datang dan bertata
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Pembacaan yang pertama dari Perjanjian Lama diambil dalam Mika 5 ayat 2 sampai 5a. Mika 5 ayat 2 sampai 5a. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhumus. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua diambil dari Perjanjian Baru, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mantul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita teduh sejenak. Tuhan, kembali kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Kau percayakan bagi kami. Jikalau sebentar kami akan merenungkan sedikit daripada firman-Mu, biarlah kami boleh duduk diam untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua di sini. Juga yang ada di Zoom, selamat hari Minggu. Kita beribadah bersama-sama ya. Terima kasih untuk Jackson dan Sonia yang tadi sudah membacakan, dan biasanya menjelang Natal ayat ini sudah sering kita dengar ya. Saya mengambil judul dengan tema ketaatan yang menakjubkan. Nah, perikop ini menceritakan kisah tentang kunjungan malaikat Gabriel ke sebuah kota kecil di Galilea yang bernama Nazaret.
Nah, jadi judul perikop ini kalau kita baca di dalam kitab Lukas, ini diawali dengan pemberitahuan. Nah, semalam saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberitahuan itu adalah suatu informasi, baik larangan atau himbauan untuk dipatuhi dan sebagainya, yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Dan tujuan malaikat Gabriel ini adalah untuk menyampaikan sebuah berita besar, ya, tentang terpilihnya Maria menjadi seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya telah ditentukan, yaitu Yesus. Nah, kenapa Maria yang dipilih gitu? Padahal pada saat itu mungkin banyak ya para perempuan-perempuan lain yang masih muda-muda. Tapi ternyata Tuhan memilih Maria. Nah, pilihan Tuhan ini tidak pernah salah. Tuhan tahu dengan pasti siapa orang yang tepat untuk menjadi ibu Yesus. Saudara, ketika misalnya teman-teman berkunjung ke rumah teman atau ke rumah saudara, pasti saudara akan memberikan salam, memberikan shalom gitu ya, atau permisi dan sebagainya. Nah, begitu pula dengan malaikat Gabriel. Dia datang dengan mengucapkan salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan ternyata salam yang disampaikan itu membuat Maria terkejut. Dia kaget gitu. Loh, apa nih maksudnya gitu. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya. Apalagi setelah dikatakan bahwa Maria itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, Maria pasti semakin terkejut gitu ya. Kalau menimpa kehidupan kita juga pasti akan kaget gitu, kita akan syok gitu ya. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang Maria yang masih sangat muda, dia akan mengandung padahal dia belum menikah gitu. Dia syok banget gitu pasti ya. Nah, bagaimana Maria tidak terkejut jika ternyata yang terjadi itu tidak seperti yang dibayangkan gitu ya. Tetapi malaikat Gabriel kemudian menenangkan Maria dengan mengatakan, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Tetapi walaupun sudah ditenangkan, di dalam hati Maria tetap masih timbul pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Dia masih juga bingung. Nah, sama seperti kehidupan kita gitu. Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita ditimpa dengan kesulitan di dalam menjalani kehidupan ini, kita mungkin terkejut gitu. Kita mungkin kaget, aduh kenapa ini menimpa saya? Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana saya menghadapinya? Kita pasti bertanya-tanya di dalam hati ya. Nah, walaupun misalnya kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah berdoa sama Tuhan, pasti tetap masih ada apa ya? Aduh Tuhan, benar nggak nih Tuhan? Saya bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Pasti akan selalu timbul di dalam diri kita. Nah, begitu pula dengan yang Maria hadapi. Dia tetap ada kebimbangan di dalam hatinya, dia tetap merasa terkejut. Dan hal itu memang wajar gitu ya. Karena Maria belum bersuami. Tapi di satu sisi kita bisa belajar dari seorang Maria yang masih sangat muda. Walaupun dia masih sangat muda, tapi dia mampu untuk berpikir panjang. Kalau saya sampai hamil, apa kata masyarakat? Apa kata orang-orang? Pasti saya akan dikucilkan. Pasti saya akan dilempari batu sampai mati. Dan itu hukum yang berlaku ya pada zaman itu gitu. Nah, selain itu Maria yang sudah bertunangan sebagai anak muda
tentunya dia punya mimpi, punya harapan. Kalau saya sudah bertunangan nanti suatu saat saya akan menikah. Dia pasti punya harapan, saya akan begini, nanti ininya dekornya misalnya, acaranya akan begini gitu ya. Pasti dia punya mimpi dan harapan. Tapi ternyata pada saat dia mendapatkan kabar bahwa dia akan hamil dari benih ilahi, maka harapan itu pun menjadi buyar. Tidak sesuai dengan rencana yang dia inginkan. Ya. Kita belajar dari sikap Maria ya, yang masih sangat muda ini. Nah, di tengah kebingungannya Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi gitu ya. Akhirnya malaikat Gabriel pun menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Teman-teman sekalian, kalau kita baca dari ayat 29 dan 34, di situ Maria bergumul dengan keterkejutannya. Di situ timbul pertanyaan-pertanyaan, apakah, bagaimana gitu ya. Nah mungkin ini juga yang sering terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan, kita sering bertanya-tanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan itu memang ada? Kok saya menghadapi masalah ini begitu berat gitu? Apakah Tuhan itu adil buat saya gitu? Kok orang lain enak ya hidupnya? Kok saya begini terus gitu? Atau yang masih kuliah, misalnya udah kesulitan dana, kita berpikir, apakah saya mampu atau bisa menyelesaikan studi saya sampai selesai? Atau yang belum bekerja, Tuhan bagaimana dengan pekerjaan saya? Saya masih nganggur nih gitu. Bagaimana masa depan saya? Dan begitu banyak pertanyaan apakah dan bagaimana yang lainnya yang terus berkecamuk di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita hidup hanya terus berputar-putar dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa kita mau untuk merubah cara pandang kita, maka kita akan terus berputar-putar di situ dan ujung-ujungnya akhirnya kita akan menyalahkan Tuhan atau mungkin bahkan meninggalkan Tuhan. Padahal seharusnya kita membiarkan Tuhan untuk bebas membentuk hidup kita seturut dengan kehendaknya dan percaya bahwa apapun yang kita alami itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan solusinya gitu ya. Dan kita belajar dari sikap Maria ya. Walaupun dia masih sangat muda, tapi dia tidak terus-menerus berputar-putar dengan pertanyaannya. Tapi justru dia dengan rendah hati menerima cara Tuhan untuk membentuk hidupnya sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita lihat bacaan selanjutnya, setelah malaikat Gabriel menjawab bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Setelah mendengar perkataan itu, kalau kita baca ayat selanjutnya, Maria tidak bertanya lagi. Ya. Rasa keraguan-raguannya pun akhirnya sirna. Maria mempercayai pesan yang disampaikan itu. Dan dengan rendah hati dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah teladan Maria. Ya. Teladan yang ditunjukkan Maria adalah sebuah ketaatan yang menakjubkan. Di usianya yang masih muda, Maria berani dan siap dalam mengambil keputusan. Karena ada 3 poin yang saya catat.
Maria menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, dan Tuhan berdaulat untuk melakukan apa saja terhadap dirinya, hingga Maria siap untuk menjalani dan menerima perintah Tuhan, apapun resikonya. Yang kedua, karena Maria taat pada rencana Tuhan, maka Maria rela untuk mengorbankan harapan-harapan pribadinya. Karena Maria tahu bahwa rencana Tuhan dan kehendak Tuhan itu jauh lebih penting. Dan yang ketiga, Maria berhasil keluar dari rasa terkejutnya dan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggunya, sehingga pada akhirnya berujung pada titik penerimaan dirinya terhadap rencana Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Biarlah kita boleh belajar dan mencontoh apa yang dikatakan dan dilakukan Maria. Dia mau menerima dan taat pada rencana Tuhan, walaupun kadang-kadang harus diperhadapkan dengan kesulitan dan rasanya berat sekali. Dan ada kalanya kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berani untuk mengambil resiko. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketaatan yang sejati itu lahir dari pengenalan akan sosok pribadi yang Maria taati. Sehingga Maria bersedia ambil bagian dalam mewujudkan rencana Allah dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Pada minggu Advent yang keempat ini kita semua belajar dari seorang Maria yang dengan taat dan setia mau untuk dipakai menjadi alatnya untuk mewujudkan rencana Allah. Dan ketaatan itu lahir karena Maria tahu bahwa Tuhan lebih dahulu setia kepada janjinya dan menjalani kehidupan dengan penyerahan diri yang total pada kehendak Tuhan untuk membentuk kehidupannya. Amin. Selamat menyongsong Natal. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan singkat yang sudah kami dengar saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari seorang Maria yang mau taat dan tunduk kepada kehendak Engkau Tuhan. Biarlah di kehidupan kami yang masih anak-anak muda ini Tuhan, biarlah kami pun boleh belajar seperti Maria, mau taat dan tunduk akan kedaulatan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang telah Engkau berikan untuk kami beribadah bersama di sini Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan presiden beserta jajarannya, gubernur, wali kota, bupati sampai kepada RT RW Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan agar
semua yang mereka lakukan, hak dan tanggung jawab yang mereka penuhi itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, khususnya Gereja Anglikan St. Paul Bandung Tuhan. Tuhan berkati pemimpin gereja ini beserta jajarannya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati kami jemaat-jemaatnya Tuhan yang hadir di sini atau yang berhalangan hadir ada di rumah Tuhan. Apapun kondisi mereka saat ini, dimanapun mereka berada, biar Tuhan yang memberkati Tuhan. Dan jika ada yang sakit, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan angkat penyakitnya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam persembahan. Boleh masing-masing menyiapkan persembahan yang sebaik-baiknya untuk Tuhan. Kita akan berdoa bersama untuk persembahan ini bersama. Bagi-Mulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Amin. Baik teman-teman, sekali lagi selamat siang semuanya. Kita masuk dalam pengumuman kita hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman yang dapat hadir bersama dengan kita di tempat ini. Selamat datang dan selamat beribadah, dan juga kepada teman-teman yang ada di Zoom, selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kita. Mungkin di tengah-tengah kita ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya atau angkat jempolnya. Ada? Oh, si Eben melambai-lambaikan tangan. Selamat datang Eben. Oke, terima kasih buat kesetiaan semua teman-teman. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hermin atau yang biasa kita kenal Kak Hermin. Kak Hermin, Ibu Hermin, maafkan saya. Terima kasih untuk uraian khotbah yang diberikan kepada kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu. Amin. Nah teman-teman, di sini ada beberapa pengumuman bagi kita semua karena minggu-minggu depan itu adalah minggu-minggu kita menyambut Natal ya. Jadi ada beberapa pengumuman buat kita semua. Jadi pada tanggal 21 Desember, tepatnya hari Rabu, jam berapa tuh ya Kak? Jam 6. Jam 6 kita akan mengadakan Christmas dinner. Nah, jadi Christmas dinner ini untuk kita anak-anak mudanya saja. Dan maksudnya untuk anak-anak muda yang ada di HTB ya. Jadi kita akan mengadakan Christmas dinner di For Sunday, ya kan? Iya, For Sunday. Jam 6 nanti alamatnya mungkin akan menyusul lah ya, kita akan share lokasinya kepada teman-teman. Nah, nanti di sana hari Rabu ini kita akan mengadakan tukar kado. Nah, tukar kadonya itu harganya itu minimal 25.000.
Jadi mau 25.000 ke atas, mau yang 50.000 juga boleh. Nah, untuk kado-kadonya tidak boleh makanan. Ya karena makanan bisa lah kita beli ya, nanti bisa langsung habis gitu. Nah tapi paling sesuatu yang berguna, sesuatu yang bisa dijadikan kenang-kenangan. Yang juga bisa kalau mau baju ataupun celana ataupun dan lain sebagainya bisa, tapi yang bisa dipakai untuk cewek cowok. Nah kan gak lucu nanti tiba-tiba Jackson dapat dress, ya kan? Karena jadi maksudnya ya hadiah yang mau kita berikan tuh yang bisa dipakai cewek maupun cowok. Nah nanti di tanggal 21 itu kita ada dress code-nya. Nah dress code-nya itu adalah warna-warna Natal. Apa-apa saja warna Natal? Merah, kuning, hijau? Bukan ya, bukan. Warna Natal itu ada warna putih, warna merah, warna apa lagi? Hijau, pintar. Ya, jadi seperti itu. Jadi ingat tanggal 21 Desember, hari Rabu, jam 6 sore di For Sunday. Jangan lupa bawa kadonya minimal 25.000. Nah, selanjutnya di tanggal 24, nah ini kan sudah menuju-nuju nih. Di tanggal 24 kita ada ibadah di tempat ini jam 6 ya, sorry. Jam 6 sore di tempat ini. Jadi itu adalah ibadah malam sebelum malam Natal lah istilahnya, malam Natal atau Christmas Eve biasanya disebut oleh orang-orang Sunda gitu. Nah, selanjutnya tanggal 24 malam ini kita ada ini enggak? Oh enggak ya. Tanggal 24 malam kita cuman ibadah jam 6 sore. Lalu tanggal 25 kita juga ada ibadah Natal. Nah, puncaknya di tanggal 25 kita ibadah jam 11 di tempat ini juga. Nanti setelah ibadah itu kita ada perjamuan kasih. Jadi bagi teman-teman di sini yang tergerak mungkin mau masak atau apa gitu kan. Nah, bisa bawa, nanti kita gabungkan di tempat ini, kita akan makan bersama-sama dengan Bapak Ibu yang biasanya ibadah di jam 9. Nanti kita akan gabung dan kita akan bersama-sama merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Lalu selanjutnya setelah Natal 5 hari kemudian kita akan masuk ke tahun yang baru. Nah, biasanya itu kita juga akan mengadakan ibadah di tanggal 31 Desember, itu kunci tahun biasanya ya, atau ibadah akhir tahun. Itu di jam 6 sore. Nah, pada tanggal 31 Desember ini kita akan mengadakan tukar kado juga. Nah, jadi tukar kadonya juga sama, minimal 25.000. Lumayan lah kan, Natal dapat banyak kado, lumayan 2 kali kan tukar kado. Kita keluarkan uang 50.000, kita dapat hadiah, 2 hadiah ya. Jadi jangan lupa tanggal 31 kita juga ada tukar kado di kunci tahun itu. Lalu di tanggal 1 Januari kita ada ibadah hari Minggu, karena itu hari Minggu. Kita ada ibadah minggu pertama di tahun 2023. Jamnya masih jam 11 siang juga. Jadi ini pun masih kita akan gabung bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak dari ibadah yang jam 9. Nah, ini juga kita ada perjamuan kasih lagi di tanggal 1. Iya enggak sih? Iya benar. Tanggal 1 kita ada perjamuan kasih lagi bagi teman-teman semua yang mau mungkin bawa makanan, mau pesan makanan, nanti boleh bawa, kita gabung di sini, kita akan makan bersama-sama. Itu saja, dan pengumuman yang terakhir, biasanya setelah ibadah kita akan makan bersama. Nah, jadi pastikan setelah ibadah kita turun ke bawah, jangan langsung pulang, karena kita akan menikmati berkat yang tersedia di bawah yang sudah disediakan oleh Ibu Hermin. Oke. Oke, itu saja pengumuman kita. Kita lanjutkan ibadah kita. Tuhan memberkati. Baik teman-teman, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan mengangkat satu pujian. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Our Father high above, hallowed be your name. Reveal to us again who you are. All things are possible, God of the miracle. Oh, let your will be done.
give us everything. Help us to love as you have loved us. Now come and build your throne as we go where you go. God our deliverer, we pray for heaven today. Your kingdom to reign always here on earth as in heaven. Here on earth as in heaven. Yours is the kingdom, the power and glory, the power and glory, now and forever. Sama-sama kita katakan. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom, the power and glory, now and forever. Amen. Amen. We pray for heaven here today. Your kingdom to reign always here on earth as in heaven. We pray for heaven here today. Your kingdom to reign always here on earth as in heaven. Here on earth as in heaven. Baik teman-teman, bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah ikut beribadah pada siang hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan bersalam-salaman dan kita sudah bisa menuju ke bawah untuk makan siang bersama. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.